Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman doakan yang jawab salam panjang umurnya, yang jawab salam sehat afiat badannya, yang jawab salam makin lancar usahanya, rukun rumah tangganya. Yang belum berangkat haji, Allah berangkatkan haji tahun depan. Sekarang udah selesai hajinya ya. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah masukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita muliakan dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Taklim Kajian Muslimah Darul Quran Bogor. Tolong aminkan sama-sama, semoga Allah rahmati majelis taklim ini. Semoga Allah berkahi majelis taklim ini. Semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Nu hiji kieu, nu hiji si aya. Nu komo di tukang mah teu ngarti we. Kumaha alamun jawab salam teh kumaha, apa kabar teh? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh, berkah Al-Qur'an ka mana? Kumaha sih? Kieu atau kitu kumaha? Coba yang jelas, yang kompak. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Tar, masih kena ainu calangap ayah. Ahilman mah nggak mau kalau kajian kita nggak semangat begini. Ahilman tahu ini wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah ya. Tapi jangan bawa masalah ke masjid ini, setuju? Kita harus semangat, kita harus lebih kuat. Sepakat? Oke. Kalau saya tanya apa kabar, kieu ngejawabna, ieu contohna ieu. Alhamdulillah, tangannya gimana? Kela. Ulah rusuh reka mana sih? Tenang. Alhamdulillah, tangannya gimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wajahnya senyum. Nggak boleh begitu. Harus alhamdulillah. Berkah. Bisa? Coba. Apa kabar semuanya pagi ini? Cukup sekian dan terima kasih. Yang di atas juga masih ada ya. Yang di atas juga ada? Penuh di atas? Masya Allah, tabarakallah. Baik, mau divideoin apa enggak?
Nggak usahnya, memorinya udah mau habis. Isinya video bunda semua di sini mah. Baik, Bunda Teteh sayang, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Semoga setiap langkah kita menuju ke masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga kita semua yang hadir Allah angkat derajatnya. Kita semua yang menyaksikan Allah muliakan hidupnya. Dan siapapun di antara Bunda, Teteh, sayang kita semua yang boleh jadi hari ini sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Bunda, di awal pertemuan ini Ahilman ingin bagikan satu doa. Doa ini doa yang bisa Bunda baca agar Bunda bisa mendapatkan petunjuk terbaik dalam hidup, sehingga apa yang kita akan jalankan itu dibimbing dan dibersamai oleh Allah dengan cahayanya. Kenapa doa ini penting? Karena mohon maaf ya, sering Ahilman sampaikan, seringkali yang menjadikan masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang seringkali menjadikan masalah itu berat karena kita kadang terlalu pede dengan kemampuan kita dan kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Ujungnya apa? Ujungnya kita ngerasa bahwa udah nggak ada jalan keluar. Udah mentok. Kayaknya udah susah deh. Kadang-kadang suka ada kalimat yang seperti itu. Ada atau tidak? Ada? Ya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada bahasa gini. Udah mentok, udah nggak ada jalan keluar. Udah pasrah aja gitu ya. Nah, seringkali itu kalimatnya kurang tepat. Kenapa? Begini analoginya. Kalau Bunda naik mobil, kemudian mobil Bunda kaca depannya kotor. Jalan biasanya tidak terlihat dengan sempurna, betul? Pertanyaannya, apakah yang tidak ada jalannya atau kaca kita yang tertutup dengan kotoran tersebut? Jawabannya bukan tidak ada jalan. Jalannya ada, tapi seringkali jalan yang luas itu, jalan yang lebar itu tertutup karena kaca kita kotor. Kalau bahasa analogi hidup kitanya, bukan gak ada jalan keluar, bukan gak ada solusi. Boleh jadi solusinya ada, tapi hati kitanya yang seringkali tertutup dengan cahaya Allah, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan di balik itu semua. Bawaannya apa? Mohon izin ya. Bawaannya kalau sedang punya masalah nggak tenang. Padahal yang paling penting ketika kita dikasih masalah bukan solusi, tapi ketenangan. Saya ulangi. Kadang yang paling penting dari sebuah masalah itu bukan solusi, tapi apa? Ketenangan. Kalau orang tenang, masalah seberat apapun jadi ringan. Tapi orang tidak tenang, masalah kecil jadi besar. Betul apa betul? Maka sering Ustaz sampaikan ya, pentingnya ketenangan dalam hidup. Coba pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan ketiga ya, hanya ada dua. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kalau boleh milih yang ketiga, betul? Kaya tenang. Tapi kalau tidak ada, minimal yang mana? Gak apa-apa, mungkin tidak kaya, yang penting cukup, betul? Dan itu tenang, setuju apa enggak? Pilih mana? Suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Oke. Ini pertanyaan yang sering Ahilman tanyakan. Bunda, mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Udah tahu jawabannya sekarang ya.
Jawabannya mau atau tidak? Kenapa tidak mau? Karena Ustadz udah pasti tidak mau sama ibu, itu jawabannya ya. Ibu jangan pernah bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Kali loh, kali ya. Emang kumaha kitu nya kermah kasih, kermah pinter, kaya, lembut. Aku mah mau pisan punya suami kayak begitu teh. Bunda, jangan minta suami kayak Ustadz Hilman, karena belum tentu ibu kuat punya suami kayak saya. Dan saya pun juga mikir-mikir punya istri kayak ibu gitu ya. Jadi itu bisa diukurnya dengan itu semua. Izin ya, punten mohon maaf. Suami kita mungkin biasa-biasa saja, tapi kehadirannya menenangkan, betul? Ibu punya suami kaya tapi galak, mau apa enggak? Punya suami biasa aja tapi enak, mau apa enggak? Lembut, ibu mau beli tas dikasih tas tetangga, maksudnya teh. Jadi tenang. Makanya tolong catat ini, status hari Rebo ini ya. Jangan minta senang tapi minta tenang. Jangan minta senang tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Saya ulangi. Jangan minta senang tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Nah, ketenangan itu yang ngasih siapa? Allah. Ketenangan itu yang nurunin siapa? Allah. Bunda, mohon maaf ya, kalau dipikir-pikir datang ke masjid, apa yang Bunda ingin didapatkan? Ketenangan, betul nggak? Makanya ketika Bunda dari rumah mungkin punya persoalan, mungkin punya masalah, kemudian Bunda datang ke masjid ini, maka catat ini baik-baik. Di antara jaminan yang langsung Allah siapkan untuk orang yang menuntut ilmu apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Dan ketenangan ini semakin sempurna kalau Bunda mendapatkan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Bunda pagi ini, kenapa ya aku bisa ngaji ke sini? Kenapa ya aku dimudahkan datang ke sini? Tolong pahami ini, bukan semata-mata maunya kita, tapi Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau Ahilman tanya, siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Allah. Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang memudahkan pertemuan kita? Siapa yang mengizinkan kebersamaan kita? Mohon maaf ya, bukan semata-mata maunya kita, tapi karena Allah mengizinkan kita semua datang ke tempat ini. Maka tolong catat baik-baik. Tidak ada yang Allah inginkan kepada hamba yang dicintainya, kecuali saat hamba itu mendekat kepada Allah, kecuali Allah sedang inginkan hamba itu menjadi orang baik. Saya ulangi. Tidak ada yang Allah inginkan kepada hambanya ketika hambanya itu melangkah untuk mendekat kepada Allah, kecuali di saat itu Allah inginkan hamba itu menjadi orang yang baik. Makanya Bunda, Teteh sayang, siapapun kita di masa lalu, bagaimanapun keadaan kita kemarin, percayalah, kalau pagi ini Bunda diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dimudahkan tubuhnya untuk datang ke masjid ini, jawabannya karena Allah masih inginkan kita menjadi orang yang baik. Makanya kalau Bunda nanya gini, apakah masih ada peluang ya saya menjadi orang baik? Jawabannya, kalau Bunda masih mau mendengarkan nasihat, saya ulangi, kalau Bunda masih mau mendengarkan nasihat, maka di saat itu Bunda masih diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Mana keterangannya Ahilman? Ada di hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda,
Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, catat ini, bihi terhadap orang itu, apa? Khair, kebaikan dalam hidupnya. Apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan mudahkan dirinya untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau bunda mau ngaji, pengen ngaji terus, pengen belajar terus, pengen taklim terus, pengen datang ke majelis ilmu. Kenapa Ustadz? Iya, karena Allah inginkan kita menjadi orang yang baik. Maka siapapun kita di masa lalu, catat ini, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Status hari Kemis itu ya. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Pertanyaannya, apa doanya? Doanya ada di surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Coba dibuka, posisi doanya terletak di akhir ayatnya. Surat At-Tahrim, surat ke 66 ayat 8, posisi doanya ada di ujung daripada ayatnya. Oke. Bismillah, Ahilman baca sekali, bunda sekali sama-sama. Rabbana, Rabbana, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ulangi, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Perhatikan terjemahannya ya. Ini doa agar bunda mendapatkan petunjuk terbaik dalam hidup, dan bunda dibersamai dengan cahaya Allah dalam setiap kebaikan hidup. Apa artinya AA? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Atmim lana, sempurnakanlah untuk kami. Catat ini. Berarti yang sempurna siapa? Yang sempurna hanyalah Allah. Kita manusia tidak sempurna. Maka kalau ada di antara kita yang terlalu mengendalikan diri kita, yang ada tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dalam hidup. Yang ada pasti kecewa. Lihat. Ya, bunda melihat misalnya ya, seseorang terlihat sempurna, terlihat baik, catat, pasti ada aibnya, pasti ada keburukannya. Bunda melihat seseorang buruk, catat, pasti ada kebaikannya. Bunda melihat misalnya bunda lagi usaha, lagi bisnis, bunda ngerasa kayaknya ini lancar, kayaknya ini mudah, kayaknya ini. Selama kita tidak bergantung kepada Allah, ujungnya pasti kekecewaan. Maka sering Ahilman sampaikan, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Jumat itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang bunda makin berharap berlebihan sama suami, siap-siap apa? Patah hati. Bunda berlebihan sama anak, berharap siap-siap kecewa. Begitu seterusnya. Karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita kecuali siapa? Allah. Maka kita minta kesempurnaan dari zat yang maha sempurna. Yaitu siapa? Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah untuk kami. Apa itu? Nurona, cahayamu untuk kami ya Allah. Ingat ya, yang membuat kita hari ini bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup karena rahmat kasih sayangnya Allah. Bahkan, mohon maaf,
ketika nanti kita diizinkan masuk surga, masuk surga itu bukan semata-mata karena amal yang kita lakukan, tapi lebih dari itu karena rahmat kasih sayang Allah. Bunda hari ini hadir ke masjid gara-gara apa? Rahmat kasih sayang Allah. Makanya ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Ada yang tidak akan pernah berkurang cintanya kepada kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seandainya semua kasih sayang orang tua atau seorang ibu dikumpulkan di dunia, tidak akan bisa menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan kalau Bunda perhatikan, di antara nama Asmaul Husnanya Allah yang berjumlah 99, itu hampir 70-80%-nya menunjukkan tentang kasih sayang Allah sama kita. Makanya sering Ahilman sampaikan ini, kalau Bunda meyakini tentang Allah di hati ini, tolong catat ini ya, ada 3 keyakinan yang harus Bunda pahami. 1, yakin tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Manusia berpotensi menyakiti kita. Betul? Jangankan orang jauh, orang yang dekat pun berpotensi menyakiti hati kita. Betul. Meni asa terwakili kitunya jawaban teh. Iya. Bunda misalnya mohon maaf ya, dulu sebelum nikah dengan suami yang sekarang misalnya ya, Bunda kan berharap banyak ke suami itu kan. Nanti aku akan begini dan seterusnya. Tapi yang terjadi apa? Setelah menikah lain cerita, lain di bibir, lain di mulut. Apalagi semakin dikuatkan kalau Bunda nonton sinetron Cinta Setelah Cinta. Aduh. Tahu gak itu sinetron apa itu tehnya? Meni ya Allah gitunya. Jangan ditonton liurnya. Aduh ya Allah, sakit. Godaan teh makin kuat. Betul apa enggak? Godaan kuat, kondisi tak menentu, keadaan makin luar biasa. Capek. Karena Bunda melihatnya yang ideal ini, ya. Tahu nggak? Mengapa ada orang yang kecewa? Tahu nggak? Kecewa itu kan terjadi ketika harapan tak sesuai kenyataan, betul nggak? Jadi kecewa, betul nggak? Kecewa itu terjadi ketika harapan tak sesuai kenyataan. Bunda berharap A, yang jadi apa? B. Bunda pengennya begini, yang jadi begitu, kan gitu. Berarti Ustadz, sebenarnya yang bikin kita sakit itu apa? Bukan keadaannya, tapi yang sering kita sakit, salahnya kita menaruh harapan kepada sesuatu yang tak harus kita harapkan. Maka sering Ahilman tuliskan di status itu, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya sakit dengan harapanmu sendiri. Status hari Jumat itu catat itu ya. Sabtu malam Minggu makin cocok itu ya. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya sakit karena apa? Harapanmu sendiri. Sering Ahilman juga sampaikan ini. Berarti kalau ada orang ya yang tak sesuai harapan kita, jangan salahkan orang itu. Tapi evaluasilah diri kita yang terlalu berharap kepada orang itu. Kalau dari awal kita nggak terlalu berharap, mah nggak akan sakit hati. Betul apa nggak? Bunda udah tahu dia teh nggak bisa jadikan harapan. Kenapa berharap banyak sama dia? Halo? Ya, gitu kan? Bunda teh udah tahu berharap ke manusia teh pasti sakit. Iya. Tapi kenapa masih berharap juga? Makanya kalau Ahilman lihat ya, di masjid ini siapa yang paling banyak masalah, lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Kelihatan itu Mbak ya. Ya, dan ibu nggak usah geser, biasa aja ya. Semakin ketahuan kalau kita banyak masalah ya. Ahilman kenapa yang nyender ke tembok banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ke masjid yang dicari apa? Sandaran temboknya ya. Saya ulangi ini. Berarti nih,
Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya terbaik untuk kami. Kalau kita mengandalkan kita pribadi nggak bisa. La haula wala quwata. Itu kan. Bunda ada masalah sama suami. Bunda berharap gini sama suami. Ayah teh berubah tuh. Aku teh udah nggak kuat sama ayah teh. Ayah teh mau sampai kapan atuh kayak gitu? Coba, sekarang saya mau tanya. Makin bunda bilang gitu, suami berubah apa enggak? Bunda nih minta ke suaminya. Ayah teh berubah. Ayah teh lihat mama. Lihat bunda. Cek suami teh. Emang kunaon? Ayah masalah naon? Dibalikin. Kita bilang gini ke suami. Ayah teh hargain mama atuh. Cek papana teh sabaraha hargana. Gitu kan. Capek apa enggak? Capek. Berarti catat ya, setelah semua yang kita hadirkan itu mentok, oh berarti selama ini kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Kita lupa kalau yang mengatur kehidupan siapa? Bagi Allah mudah nggak melembutkan hati? Mudah. Semudah dulu bunda mau sama suami bunda. Kenapa bunda mau sama suami? Masih inget tuh. Hanya. Nah, hayang kadienya. Da baheula mah asa deket jeung calon polisi teh ya. Kenapa jadinya sama yang segini? Catat ya. Yang menggerakkan dari A ke B ke C itu siapa? Dengan lembutnya bunda mau nerima suami bunda yang ngasih martabak telur doang. Ternyata hanya dengan martabak bisa merubah perasaan kita. Betul? Semudah itu perasaan cinta kita, maka semudah itulah juga Allah membolak-balikan keadaan kita. Maka sering Ahilman sampaikan, bukan karena maunya kita, tapi kita minta sama Allah agar Allah menyempurnakan yang terbaik untuk kita. Kalau bunda sudah menggunakan kacamata pandangan Allah, maka apapun yang terjadi karena penglihatannya menggunakan prasangka baik dari Allah, maka yang tidak baik akan terlihat baik-baik saja. Kenapa? Karena ada Allah bersamanya tuh. Misalnya ada teman-teman saya yang milenial misalnya. Ada nggak yang pernah dekat sama seseorang ditinggal pergi? Ada? Ada? Ditinggal nikah ada? Yang mana orangnya? Saya tuh udah bertahun-tahun sama dia, kemana-mana bareng, pasti dia tuh jodoh saya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ninggalin kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia tah. Sakit. Ujungnya apa? Kadang-kadang kita bilang gini, aku tuh selepas pisah sama dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya. Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Ningali sangu inget manehna. Lihat goreng ayam inget manehna. Lihat kobokan inget dia. Karena makanya pakai kobokan terus merenannya. Semenjak aku pisah sama dia aku jadi gak bisa pulang. Kok bisa? Iya. Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Jalan utama inget dia, lewat gang sempit inget dia, sakit. Nah, kalau begitu berarti cara pandangnya masih menggunakan pandangan kita. Tapi kalau menggunakan pandangan Allah bagaimana? Iya, dia pergi meninggalkanku. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Lebih adem. Suami kita nguji kita. Jangan gitu jawabannya. Ada suami orang lain yang bisa lain gitu jawabannya. Kalau suami mah catat, oke, mungkin Allah tak berikan kebahagiaan bagiku di suamiku, tapi mungkin Allah menyiapkan kebahagiaan bagiku di tempat yang lain. Misalnya karena anak berprestasi, anak jadi juara, membanggakan bagi kita. Itu bahagia atau bukan? Bunda sayang, hidup ini gak akan malam terus. Pasti akan ada kebaikan dan kebahagiaan yang Allah titipkan bagi kita. Catatannya apa? Cara pandang kitanya.
Rabbana atmim lana nurona. Nah, gimana caranya agar Allah memberikan cahaya kepada kita? Waghfir lana, ya Allah, ampuni kami. Berarti mengapa jalan kebaikan itu tertutup? Boleh jadi karena ada dosa yang sering kita lakukan. Mengapa ketenangan itu nggak kita dapatin, AA? Karena boleh jadi masih banyak maksiat, masih banyak dosa yang sering kita lakukan. Solusinya udah deket sama kita, tapi masih terhalang. Karena apa? Karena dosa. Sehingga apa yang terjadi? Nggak dapat itu solusi, nggak dapat itu ketenangan. Karena yang kita minta solusi, tapi kita lupa minta sama Allah untuk diampuni dosanya. Padahal catat ya, yang Allah inginkan ketika hambanya diuji dengan musibah, apa diantaranya? Allah sedang ingin menghapuskan dosa hambanya. Saya ulangi. Kalau ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, kemudian dia dikasih ujian, dikasih musibah. Kenapa? Karena Allah inginkan hamba tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Gimana caranya? Saat kita ditimpa musibah, kita bertaubat kepada Allah atas setiap kesalahan kita. Karena di antara faktor mengapa doa belum dikabulkan, jawabannya karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Ketutup. Satu kali ada seseorang kan yang mengeluhkan tentang doanya. Mengapa ya Rasulullah doaku nggak dikabulkan? Kenapa nggak dikabulkan? Kenapa nggak dikabulkan? Apa jawaban Nabi? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, hartanya haram. Dia masih melakukan sesuatu yang haram. Justru itulah yang menghambat datangnya kebaikan dalam kehidupan kita. Maka bunda sayang, sebelum kita minta apapun sama Allah, catat baik-baik. Minta ampun dulu sama Allah. Makanya kalau bunda perhatikan ya, kalau Ahilman mimpin doa pasti di awalnya minta ampun, minta ampun, minta ampun. Mata, lisan, tangan, kaki, semua. Karena kalau Allah sudah ampuni kita, jangankan bunda minta, Allah akan kasih apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Makanya perhatikan surat Al-Baqarah 286 itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan ini. 3 kali berturut-turut kita minta ampun sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Perhatikan. Rabbana, perhatikan. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau hukum kami. Doa yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, jangan engkau pikulkan atau bebankan kami. Baru yang ketiga, Rabbana wala tuhmilna. Ya Allah, jangan engkau pikulkan kami. Jadi minta. Wa'fu anna waghfir lana. Lihat dua ini. Wa'fu anna waghfir lana. Maafkan kami, ampuni kami. Lihat. Kalau udah dimaafin, kalau udah diampuni, apa yang terjadi? Warhamna. Allah akan cintai kita. Anta maulana fangsurna alal qaumil. Kalau udah dimaafin, udah diampuni, udah dicintai, maka Allah akan tolong kita dalam setiap keadaan apapun dalam kehidupan kita. Berarti catat ini. Kalau ada pagi ini yang sedang dikasih masalah, sedang punya musibah, jawabannya Allah sedang merindukan kita. Allah sedang mengirim kita kembali kepada Allah. Karena mungkin selama ini ada sesuatu yang sering kita lakukan dan salah. Tapi kita lupa bertobat. Maka kadang-kadang Allah nyentilnya pakai apa? Pakai ujian. Nyentilnya pakai apa? Pakai musibah. Biar kita bisa dekat ke Allah itu. Nah kalau udah begitu apa? Kita serahkan kepada Allah karena Allah yang punya ketentuan. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Hafal doanya enggak? Tolong dibaca setelah selesai sholat ya.
Jadi setiap selesai sholat, selipkan doa yang tadi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita kan nggak tahu ya, sholat kita udah sempurna apa belum, baca Quran kita udah sempurna apa belum, ngaji kita udah sempurna apa belum. Kita hanya minta disempurnakan kepada siapa? Allah. Ya Allah, hamba mohon Engkau yang memiliki kesempurnaan, sempurnakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ahilman sekali, Bunda Tetes sekali. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hafal ya. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atmim lana sempurnakan untuk kami, nurona cahaya untuk kami, waghfir lana dan ampuni dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha segala sesuatu mengatur dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan bisa jadi kebaikan untuk kita semua. Insya baik. Bunda, Teteh sayang, pagi ini kita akan belajar sedikit lagi ketika diuji orang terdekat. Ada yang sedang diuji oleh orang terdekat? Ada? Yang mana orangnya? Nuetanya. Oke, pertanyaannya, Ahilman, yang dimaksud orang terdekat itu siapa? Oke. Jangan dijawabkan karena jelaskan ya tanya. Yang dimaksud orang terdekat itu siapa saja? Ini yang harus kita tentukan dulu. Oke. Jawabannya, Bunda silahkan dibuka. Surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Surat keberapa? Surat ke-9 ayat 24. Bawa Quran apa enggak? Mana Quran? Eta mah HP atau ece ah. Surat naon? Taubah ayat berapa? 24. Asa udah lama Ahilman nggak ngisi kajian di sini ya? Masya Allah. Tapi ada perubahan nggak sama Ahilman? Hah? Tambah apa? Tergantung skincare memang kalau glowing. Di atas kedengaran gak suaranya? Masya Allah. Punten ya insya Allah ya. Tapi gimana? Lihat apa di atas? Lihat YouTube kali ya ada ya. Insya Allah ya. Baik. Yang di YouTube Masya Allah tabarakallah hatunuhun. Afirhan ada yang nonton di YouTube? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Sudah dibuka belum? Surat apa? At-Taubah ayat berapa? 24. Bunda Cece boleh dibaca? Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik, perhatikan Bunda ya, perhatikan. Di sini disebutkan ada beberapa hal yang bisa menguji kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan ujian yang sebenarnya? Catat ini. Kalau dengan adanya ujian itu menjadikan kita bisa lebih dekat dengan Allah, maka namanya anugerah. Oke. Tapi kalau dengan ujian itu menjadikan kita jauh dari Allah, namanya musibah. Jadi cara membedakan antara ini musibah, ini anugerah itu gimana Ahilman? Simpelnya, kalau dengan ujian itu menjadikan Bunda makin dekat dengan Allah, berarti itu anugerah, nikmat. Tapi kalau dengan ujian itu menjadikan kita malah jauh dari Allah, berarti itu ujian yang sebenarnya, musibah namanya. Nah, di ayat ini Allah jelaskan kepada kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, in kana abaukum, jika ada di antara bapak-bapak kamu sekalian. Bahasa generalnya orang tua kamu sekalian. Berarti orang terdekat pertama siapa? Orang tua. Yang kedua, wa abnaukum, dan anak cucu keturunan kamu sekalian. Generalnya dan anak-anak kamu sekalian. Berarti satu ke atas orang tua, dua ke bawah anak-anak. Kemudian wa ikhwanukum, dan saudara. Berarti kemana nih? Ke samping. Kakak, adik, ya. Kemudian wa azwajukum, dan pasangan kamu sekalian. Jadi ke samping itu ada dua. Ke samping ada pasangan, termasuk mohon maaf, saudara pasangan kita. Ipar. Ke atas siapa? Orang tua. Ke bawah siapa? Anak-anak. Ke samping siapa? Saudara kita kandung. Atau juga ke samping siapa? Pasangan kita. Termasuk saudara pasangan kita. Wa ashiratukum, dan keluarga besar. Termasuk mungkin di dalamnya besti-besti. Yang udah kita anggap saudara gitu loh. Yang temen nebeng kita. Kan kalau ini mah wajah-wajah nebeng semua ya. Ada besti, temen satu geng yang kemana-mana bareng sama dia, ada kan? Nongkrong sama dia, belanja sama dia, ngaji sama dia, senam zumba nya gitu. Jadi pokoknya besti banget lah. Lihat ya. Katakanlah, jika orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, pasanganmu, dan orang-orang terdekat dalam hidupmu yang sudah engkau anggap keluarga. Terus apalagi? Wa amwalun iqtarabtumuha, dan harta ya yang kamu sukai dan kamu senangi. Wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut kehilangannya, aktivitas kita. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu enggan meninggalkannya. Apa? Catat ini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah saatnya Allah akan ikut campur dengan apa yang kamu hadirkan itu. Catat ini. Berarti yang namanya ujian berbuah jadi musibah ketika yang tadi itu menjauhkan kita dari Allah. Berarti sekarang begini, Bunda punya suami soleh, mau nggak? Mau. Kok kayak nggak yakin gini sih? Punya suami soleh, mau atau tidak? Mau. Punya suami baik, mau? Mau. Oke. Dengan suami yang baik, kita berharap makin dekat sama Allah. Setuju? Pertanyaannya dibalik. Bunda, mau tidak punya suami yang tidak soleh? Tidak. Pasti tidak mau. Tapi mohon maaf, kalau dengan ada suami yang tidak soleh, menjadikan kita makin dekat dengan Allah, boleh jadi itu adalah nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Bunda maunya sehat apa sakit? Kalau dengan sehat, bisa membuat Bunda makin dekat dengan Allah, nikmat. Bunda dikasih sakit. Tapi walaupun dikasih sakit, dan di saat sakit ternyata Bunda bisa makin dekat sama Allah, maka itu nikmat yang besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Jelas tidak? Jadi cara menangkapnya, Ustaz kok aku diuji banget ya? Tergantung, lihat. Kalau misalnya dengan diuji suami tapi Bunda bisa tahajud rajin, bisa duha rajin, bisa ngaji rajin. Bukankah itu nikmat yang Allah berikan untuk kita? Dan ini yang kadang-kadang kita suka lupa gitu loh. Iya enggak? Kita itu kadang-kadang lihat masalah tuh luarnya doang. Padahal kalau kita kulitin dalamnya, disitulah Allah titipkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau nggak dikasih masalah, kita jadi nggak tahu begini, nggak tahu begitu, nggak tahu begini, bener? Bunda, duhanya
lebih rajin ketika hari-hari biasa atau ketika jatuh tempo angsuran? Itu kadang-kadang kalau sedang jatuh tempo angsuran nggak pernah duha jadi duha. Ketika nggak ada masalah sama suami nggak pernah tahajud. Ketika ada masalah jadi tahajud. Bener apa nggak? Itu nikmat atau bukan? Bunda nggak pernah ngaji. Sekarang setelah bunda punya masalah jadi bunda ngaji. Nikmat atau bukan? Ini kata kuncinya nih. Kadang-kadang kita lupa melihat itu. Kita hanya melihat luarnya. Yang kemudian kita lupa. Bukankah banyak orang yang berhijrah titiknya karena ada masalah? Bukankah orang mau berubah dalam hidupnya karena awalnya ada masalah? Dan memang masalahnya biasanya datang dari orang terdekat. Dan Bunda jangan kaget. Karena ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Jadi bukan hanya Bunda. Lain orang hungkul. Jadi ulang ngarasa orang pang diujina. Ustad, hidup saya mah geus lieur. Kumaha kitu lieur pokona mah. Kaluhur nguji, kagigir nguji, ke bawah nguji. Shh. Bunda sayang, yang punya ujian bukan hanya kita, tapi juga siapa? Orang lain. Sok, Nabi Adam diuji nggak? Sama siapa? Diuji pertama oleh siapa? Istrinya. Allahu Akbar. Apa yang diuji oleh istrinya? Simple. Ini kalau bahasa gampangnya. Hawa meminta sesuatu yang Adam tidak bisa berikan. Kan itu kan? Ini kan ujian para suami nih. Istrinya minta Honda Jazz. Suaminya cuma punya kemampuan beli Honda Vario gitu kan. Itu mah bener kan? Ini kan ujian para suami nih. Istrinya minta apa? Kerudung apa yang sekarang ada logo B-nya tuh namanya? Ya itulah pokok namanya. Istrinya minta yang ada logo B-nya, suami gak punya kemampuan. Tapi istrinya ngotot pengen. Ujungnya apa? Mohon maaf. Ada gak suami yang korupsi gara-gara istrinya? Ada gak suami yang nipu orang gara-gara kemauan istrinya? Ujian atau bukan? Nipu itu dibenci Allah atau tidak? Catat ini. Jadi ujiannya mengantarkan dia jauh dari Allah, itulah ujian yang sebenarnya. Kan itu ceritanya. Hawa tuh minta buah yang Adam gak bisa ngasih karena Allah gak melarangnya kan. Sampai kata Adam, Hawa jangan. Kata Allah jangan. Tapi aku mau. Jangan. Kan kira-kira begitu kalau sekarang kan. Jangan, tapi aku mau. Jangan, tapi mau. Coba, laki-laki kalau wanita udah begitu kuat apa enggak? Makanya ya, ada 4 tak ujian laki-laki. Harta, tahta, wanita, kuota. Da ayeuna nama aya kuota bener tuh. Hati-hati dengan handphone ini bisa menyebar kemana-mana. Fisiknya di rumah, chatnya kemana-mana. Bisa nggak begitu? Bisa. Makanya ada 4 tak ujiannya. Harta, tahta, diuji atau tidak? Diuji. Tapi kan nggak kuat namanya perempuan kan. Dibisikin terus sama setan. Udah minta, bilang sama Adam. Kalau enggak kita putus gitu kan. Cek Adam teh, daripada Allah doi kan gak ada siapa-siapa lagi kan. Cuman berdua doang kan. Ya gimana ya? Ya udah, apa kata Adam? Ya sudah, sedikit saja ya. Tuh, sedikit saja. Diambillah sedikit dikasih. Apa yang terjadi? Allah murka, betul? Maka Allah mengusirnya dari surga, dipisahkan mereka berdua. Tuh. Maka catat ya, para suami diuji sama istrinya biasa. Istri diuji sama suaminya biasa. Naik lagi, siapa? Anaknya, Khobil, Habil. Nguji nggak? Nguji. Mereka berantem kan? Gara-gara apa berantemnya? 2, gara-gara harta sama apa? Wanita. Ujian. Sekarang ada nggak adik kakak berantem gara-gara harta? Banyak. Betul? Nabi Nuh diuji nggak? Oleh siapa? Istri dan anaknya. Siapa nama Nabi istri Nabi Nuh? Ibu Nuh.
Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istrinya. Kemudian diuji lagi oleh anak pertamanya. Siapa namanya? Kan'an. Nah, jadi anak Nuh Kan'an. Kumas. Namanya Kan'an kan apa letama? Turun lagi ke bawah. Nabi Lut diuji nggak? Sama siapa? Istri dan kaumnya. Siapa nama Nabi istri Nabi Lut? Ibu Lutnya tenan naon lah. Daripada liur. Ibu Lut. Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Oleh siapa? Ayahnya. Ayahnya Azar itu pembuat patung berhala kan? Coba bayangin. Nabi Ibrahimnya meyakini tidak dengan itu, ayahnya pembuat patung berhala. Kumaha coba? Godaannya. Kemudian diuji oleh siapa lagi? Istrinya. Nabi Ibrahim itu punya istri yang cantik banget. Siti Sarah itu cantik banget. Sampai digambarkan kalau seluruh perempuan Arab itu disatukan, tidak akan menandingi kecantikan Siti Sarah. Punya istri cantik ujian atau bukan? Bunda. Punya suami ganteng ujian bukan? Matakna ulah minta nu leuwih, minta nu biasa wae. Karena yang ganteng berpotensi menyakitkan hati. Makanya Ahilman gak mau dibilang ganteng. Ahilman mah manis ya. Karena yang ganteng mah menyakitkan hati cenah gitu. Diuji. Makanya kalau nyari pasangan itu kudu yang sekufu kan selevel. Ada nggak yang laki-lakinya mohon maaf ya abstrak? Perempuannya cantik, ada nggak? Diomongin nggak? Pelet eta masnya. Jadi omongan orang lain kan? Bener nggak? Atau yang kedua apa biasanya? Pasti loba duit. Dakwah duit anu mau ada atuh udah kemana tuh? Jadi bahan omongan batur. Kan adanya bunda datang ke kondangan. Misalnya pas nikah teh tidak sekufu, nggak selevel. Diomongin teh ke kita. Nyangga undangan nyeket ada harta. Daekeun ningannya. Tapi dimakan di undangan teh tah. Ada yang begitu apa enggak di sini? Sok sia tah. Ada. Datang ke undangan, bener. Pas salaman mah. Pas duduk makan ngomong sama temennya. Joreknya. Nyokot set sate ece kadi biasa jeung ceida biasa eta mah ngobrol ece naon tingalikeun pengantenna lihat pengantennya kenapa asa teu saimbangnya emang kenapa gitu iya istrinya meni cantik lelakina menicuri gitu. Duaan ngobrol, duaan. Masih eueuh topiknya nih, datang Cililis tah set. Diuk. Tiasa ngiring didinya, tiasa datang. Si ibu masih ngomong tadi, cantik istrinya, laki-lakinya jore. Cikelis, nya. Kunaon? Loba duit. Jadi hayangan. Dahu duit pemual dahikeun. Cok, bener cek abi mah. Yaman cek sa, cetuti ka dieu, panggil cetuti. Ngobrol opatan. Eta ngerumpi didinya, betul nggak? Datang undangan silaturahmi baik apa enggak? Tapi menghancurkan dengan ucapan yang buruk di saat itu. Sebenarnya nanti salah oge sih. Da boleh jadi meureunnan kapancing gara-gara tidak sekufu tadi. Matakna lamun nyari pasangan kudu sekufu. Ulah geulis teuing, ulah jore teuing. Biasa we. Bener nggak? Ustadz aku mah pengen punya suami yang ganteng pisan. Jangan.
Tapi juga ulah jore pisan gak ulah gitu. Kumaha gitu enggak. Sok kadang-kadang era di bawah kondangan Ahilman. Pas. Oh. Diuji Siti Sarah bertahun-tahun gak punya anak, ujian atau bukan? Kemudian apa kata Sarah? Ya sudah kalau begitu nikah dengan yang lain. Tuh, ujian gak? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keluarga Nabi Ibrahim, itu bicaranya semua keluarganya soleh, Insya Allah. Ibrahimnya soleh, Sarahnya soleh, Hajarnya soleh, Ismailnya soleh. Makanya di Quran disebutkan, ketika Allah menyebutkan uswatun hasanah, fi Ibrahim ma'ah. Ibrahim itu uswatun hasanah beserta orang-orang di sekelilingnya. Sarah, ujian gak? Ketika mengizinkan suaminya nikah lagi, ujian gak? Bunda belum tentu kuat. Kuat gak? Dan gak usah, kenapa juga gitu ya. Kecuali iya mah suami ibu sudah seperti Ibrahim imannya. Coba, ibu boleh gak Ustadz Hilman nikah lagi? Ari ibu saha? Enggak. Ini nuriwo jadi ibu-ibu yuk teh enggak ibu sah. Hah? Ente hari ibu naon milu urusan saya naon aya masalah naon. Oh, istri saya enggak komplain ke saya, kenapa ibu yang komplain ke saya? Gitu. Ujian atau tidak? Ujian. Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh siapa? Pamannya. Jadi kalau bicara tentang ujian orang terdekat pasti ada. Dan boleh jadi itu ujian terberat. Kalau bunda diuji sama orang jauh mungkin agak sedikit mudah lah. Artinya bunda bisa ngomong macam-macam gitu. Tapi kalau sama orang terdekat bingung kan? Mau dikencengin orang terdekat, mau enggak juga gimana gitu kan? Nah, maka ini. Kita akan diuji oleh orang terdekat. Tetapi yang paling penting bukan ujiannya, tapi yang paling penting bagaimana sikap kita ketika diuji oleh orang terdekat. Sampai sini jelas? Jelas. Kenapa orang terdekat itu bisa menguji kita? Jawaban selanjutnya, karena orang terdekat jugalah kita bisa mendapatkan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini rumusnya, semakin berat ujian dari orang terdekat, maka semakin dekat surga dalam kehidupan kita. Keterangannya di surat Ar-Ra'du ayat 23-24. Insya Allah. Surat apa? Ra'du ayat 23 dan 24. 13 ayat 23 dan 24. Oke, baik. Sok Bunda Cece dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. 23-24. Yaitu surga-surga ada. Mereka ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Baik, ada ayatnya? Surat apa tadi? Ar-Ra'du ayat berapa? 23-24. Lihat, seberat apa orang terdekat menguji kita, maka sebesar itulah potensi surga untuk kita. Gitu kira-kira rumusnya. Karena ternyata Allah menyiapkan surga untuk kita sekeluarga. Allah menyiapkan kita surga beserta orang-orang terdekat. Apa nama surganya? Dan siapa yang akan masuk ke dalamnya? Di surat Ar-Ra'du ayat 23-24 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin. Ada surga namanya surga apa? Aden. Siapa yang akan masuk ke sana? Yadkhulunaha, akan masuk ke dalamnya. Siapa? Waman solaha, orang-orang yang soleh. Dari siapa? Min abaihim, dari orang tua mereka.
wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan mereka. Tuh lihat. Ya, sama nggak kayak tadi tuh? Ya. Jadi diuji dengan yang tadi, tapi bunda punya potensi mendapatkan surga dari orang yang tadi. Apa syaratnya? Waman solaha. Bunda jadi soleh gara-gara orang itu. Kita menjadi orang yang makin benar. Segera apapun ujiannya. Digambarkan di ayat ini. Gimana gambaran surganya? Lihat. Surga Aden itu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, akan ada malaikat di setiap pintu-pintu surganya. Masya Allah. Jadi bunda yang soleh, yang diuji dengan keluarga terdekat tadi, tapi bunda soleh, orang tua bunda berusaha jadi soleh, pasangan kita soleh, anak kita soleh, maka nanti di surga akan malaikat sambut di setiap pintu-pintunya. Allah. Ada orang tua yang soleh, masuk pintu ini ada malaikat. Ada istri yang soleh, masuk ke sini ada malaikat. Disambut. Apa yang disambut oleh malaikat tersebut kalimatnya? Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salam, selamat untuk kamu sekalian. Lihat. Apa? Bima sobartum, dengan kesabaran kamu. Allah. Selamat, selamat di dunia. Engkau diuji sama orang tuamu, diuji sama pasanganmu, diuji sama anak-anakmu, tapi kamu sabar. Fani'ma uqbaddar, maka inilah tempat yang paling baik yang Allah siapkan untuk dirimu. Berarti jawabannya, kalau kita diuji oleh orang terdekat, jawabannya tapi sampai kapan sabarnya? Kan itu pertanyaan kita kan? Kumaha sabarna sampai kapan Ahilman? Catet, naon sabar teh? Naon sabar teh? Sabar teh lain cicing. Ditabrak, jeger. Itu bukan sabar, itu sebel. Sabar itu apa Ahilman? Sabar itu al-habsu wal man'u. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bunda disakiti, bawaannya pengen apa? Bunda disakiti, bawaannya pengen apa? Nyakitin balik, betul? Bisa apa enggak? Boleh apa enggak? Sah-sah saja, asal seimbang ya. Tapi kalau bunda mau naik level yang lebih tinggi, ketika ada orang yang menyakiti kita, apalagi orang terdekat yang menyakiti kita, jangan dibalas lagi. Kalau kita membalas cara dia menyakiti kita, lantas bedanya kita dengan dia apa? Justru Allah itu menakdirkan mungkin ada orang terdekat yang menyakiti kita, karena di saat yang bersamaan Allah sedang siapkan pahala sabar memaafkan untuk kita. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sabar itu bukan diem. Sabar itu melihat langkah apa yang terbaik, yang tidak melanggar aturan Allah. Contoh, suami bunda selingkuh. Apa yang bunda lakukan? Emangnya suami aku doang? Aku juga bisa. Cok. Bunda memilih untuk membalas kelakuan yang sama. Udah tahu salah. Bener gak? Udah tahu salah. Tapi bunda tidak melakukan itu. Allahu Akbar. Berarti itulah kesabaran. Saat kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Berarti Ahilman, apakah sabar ada batasnya? Apakah sabar ada batasnya? Bunda teteh sayang, bukanlah kesabaran
jika masih mempunyai batas. Kenapa? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Kalau bunda nanya, apakah sabar ada batasnya? Jawabannya tidak ada. Ya. Yang seringkali tidak sabar bukan kesabarannya, tapi kitanya. Kenapa kita nggak sabar? Karena kita nggak memahami apa yang sedang Allah berikan untuk kita. Maka ada perkataan bagus sekali dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku tidak menemukan rizki yang paling indah untuk hidupku kecuali rizki diberikan nikmat kesabaran. Masya Allah. Saya ulangi. Aku tidak menemukan rizki yang paling nikmat untuk hidupku kecuali saat aku diberikan rizki nikmat kesabaran ketika aku diuji dalam kehidupan. Nah sekarang ahilman, oke, kita tahu jawabannya sabar. Gimana agar kita bisa sabar dengan orang terdekat itu? Setidaknya ada 4 sikap yang bisa bunda lakukan. Ada berapa? 4. Yang pertama, pahami. Sebentar. Yang pertama, pahami bahwa orang terdekat itu adalah amanah dari Allah. Pahami bahwa orang terdekat itu adalah amanah dari Allah. Bunda, teteh sayang, kita nggak bisa milih kan orang tua kita siapa. Iya nggak? Pada akhirnya kita juga nggak bisa milih anak-anak kita siapa. Istri kita, kalau sudah kita kemudian memilih menikah dengan dirinya, kita harus terima kan. Ibu juga ketika ibu mendengarkan suami mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, berarti menerima kita. Di saat itu kita menerima, itu adalah amanah dari Allah. Sekarang begini, seorang anak kenapa harus taat kepada orang tuanya? Jawabannya banyak kan. Karena orang tua yang melahirkan kita, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang paling penting apa jawabannya? Karena perintah Allah. Kenapa seorang anak harus taat kepada orang tuanya? Karena perintah. Kenapa seorang istri harus taat sama suaminya? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Bukan semata-mata, kenapa seorang istri harus taat kepada suaminya? Iya karena biar suami aku sayang banget sama aku. Belum tentu. Ada gak yang istrinya baik, suaminya gak baik? Ada gak istri yang udah ngasih banyak hal tapi suaminya gak balas itu? Berarti bukan untuk itu bunda taat sama suami. Bunda itu taat kepada suami karena perintah dari siapa? Just it, hanya itu. Dan bunda tahu kalau diuji oleh orang yang Allah amanahkan kepada kita, berarti ada pahala besar yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Kenapa seorang ibu harus sayang sama anaknya? Karena perintah Allah. Ini amanah anak. Nyekolahin yang baik, pendidikan yang baik. Mungkin bunda gak tahan. Mungkin bunda capek. Ustadz, aku udah gak kuat sama anak aku. Bunda gak boleh menghina keadaan anak kita. Kalau bunda menghina keadaan anak, berarti bunda menghina apa? Ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Boleh jadi anak yang hari ini paling nguji kita, nanti menjadi anak yang paling mendoakan kita. Boleh jadi anak yang hari ini paling nguji kita, nanti anak yang paling sayang sama kita. Maka sering Ustadz sampaikan, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah kita yang tidak mengerti karakter anak kita. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanyalah kita tidak mengerti apa kemauan anak kita. Berarti orang tua solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Karena tidak mungkin batangnya tumbuh menjadi batang yang bagus kalau akarnya nggak bagus. Berarti yang harus belajar banyak siapa? Orang tua. Kenapa orang tua harus belajar? Karena perintah itu. Berarti kalau kita diuji oleh orang terdekat, sabar, pahami orang terdekat adalah amanah dari siapa? Dan kalau amanah berarti apa? Kita akan diminta apa? Pertanggungjawaban. Makanya saya sering bilang gini ya, kalau seandainya mohon maaf ya, bunda sayang, bunda diuji sama suami, selama suami tidak KDRT, selama suami masih memberikan nafkah lahir batin, selama suami masih mengerjakan apa yang Allah perintahkan, masih ada alasan untuk dipertahankan.
Karena saya sekarang banyak menyimak orang-orang yang dikit-dikit cerai. Beda menu makan cerai. Oh iya. Yang satu pengen makan bakso, yang satu pengen makan sate. Istrinya, bakso, sate, bakso, sate. Ya udah cerai aja. Kenapa? Aya anu kitu. Aya. Nu hiji kita ke botani, enggak. Ke CCM, botani, CCM, botani. Cek anakna, ayon. Berantem gara-gara hal sepele, mohon maaf ya, tidak sedikit kita udah nggak ada kecocokan. Hati-hati, istri tidak boleh mudah bilang ceraikan aku, suami tidak boleh bilang mengatakan aku talak kamu, jangan. Kalau hal yang masih beda-beda tipis, nah boleh apa enggak? Justru cinta yang terbaik itu bukan cinta yang sama. Tapi cinta yang bisa menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna dalam perasaan cinta itu. Burung itu terbang karena sayapnya sama atau beda? Kalau sayapnya kanan dua-duanya terbang mual. Ngeplek we kieu meureunnan. Justru burung itu bisa terbang karena satu sayapnya sebelah kanan, satu sayapnya sebelah mana? Kadang-kadang bukan tentang sama atau beda, tapi tentang bisa menerima atau tidak. Itu yang paling penting. Maka jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah orang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Catat status hari Minggu itu ya. Jangan mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah seseorang yang bisa menyempurnakan. Betul? Saya sama Teh Lina, saya sama istri jauh banget Bunda. Saya sering bicara, istri saya pendiam. Istri saya mah kalau nggak ditanya nggak jawab. Jempling jempling, dingin, diem, senyum, belanja aja gitu. Tapi belanjanya nggak mau diajak ke mall, nggak mau. Bun, ke mall nggak ah. Terus tiba-tiba gimana? Tiba-tiba ada kiriman si cepat, JNE. Saya orangnya seneng, boros. Istri saya, saking hese keluarga pokoknya mah hese. Bagus apa enggak? Kita pengennya harus sama. Bunda tuh harus ngikutin ayah dong. Saya seneng tampil, senang ketemu orang. Istri saya enggak. Di belakang balik aja gitu kan ya. Coba, kalau dua-duanya senang tampil, riweuh teh kira-kira. Yang satu pengen tampil atau habis panggungnya. Kadang-kadang ya gitu, para butmik. Beliau lebih milih untuk nambahin baju suaminya dibanding beli baju buat dirinya. Saya nggak pernah kebayang kalau saya nggak punya istri kayak istri saya sekarang gitu ya. Makanya saya nggak akan nikah lagi ya tahun ini ya. Ya kan nggak tahu tahun depan mah atau udah teka bayang kan. Ari Bunda nggak usah nutup takdirnya, ada tak apal kita mah. Tahun ini mah udah nggak kebayang ya, nggak tahu tahun depan mah gitunya. Enggak atuh insya Allah. Ari ibu saha ini riweuh naon ieu teh. Jadi ternyata memang itu adalah gini ya Bunda. Yang saya rasakan ya, ini yang saya rasakan, saya nggak tahu ya. Saya nikah udah 10 tahun Bunda. Istri saya kan 3 ya, anaknya. Atau jangan nafsu heula. 3 anaknya. Saya tuh ngerasa gini ya, Bunda coba. Makin kita berumah tangga semakin tahun ya, makin kita tuh ngerasa cintanya bukan karena ada apanya ya, tapi karena apa adanya. Justru semakin tahu kekurangannya, semakin kita mencintainya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Makanya ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Apa bedanya? Kalau sakinah itu ketenangan. Kalau mawaddah itu cinta kasih.
Jadi kita mencintai karena ada apanya. Suka wajahnya, suka pekerjaannya. Boleh apa enggak? Boleh. Karena ada alasan di balik itu. Tapi nanti akan mencapai titik namanya rahmah. Rahmah itu mencintai dia apa adanya, bahkan kita tahu kekurangannya, semakin tumbuh cinta kita sama dirinya. Bunda pernah nggak lihat nenek kakek udah tua banget jalan berduaan pegangan tangan, pernah nggak? Mau nyebrang suntrung ke nah yang gubrak atau gitu banyak. Jempang. Terus mohon maaf ya, istrinya sakit, suaminya nyuapin istrinya. Pernah gak lihat begitu? Rahmah. Ada. Kalau jalan, coba Bunda ke Sempur tuh, suka ada tuh. Nenek kakek lari berdua, lari. Nuhiji dituntun, nuhiji diseret, ayah. Ya. Ya Allah. Malah pernah nggak gini, Bunda nih kalau mau nyampe titik itu pernah nggak? Bunda belanja, tapi saat belanja teh niatnya buat kita, tapi ngelihat kemeja bagus banget beliin buat suami kita. Pernah nggak? Sering begitu kan? Kalau udah begitu, sakinah mawaddah warahmah. Bunda teh lagi nyobain kerudung. Kayaknya suami aku bagus pakai kerudung kali ya. Lain, lain kerudung lain. Jadi pakai kerudung ya. Udah ngaca, tiba-tiba lihat kemeja. Kesana, kerudungnya disimpan, kemeja dipakai. Kayaknya bagus suami aku. Kerudung nggak beli, kemeja beli, kasih ke suami. Ada nggak yang begitu? Kalau ada yang begitu, namanya sakinah mawaddah warahmah. Bunda pernah gak gini? Bunda teh di rumah lagi sendirian. Hayang baso. Sigana baso enak. Sigana bakso enak. Bunda teh WA ke suami. Ayah, nanti kalau pulang dari masjid beli bakso ya. Suami teh HP-nya dicas di rumah. Lihat. Suami HP-nya di mana? Dicas di rumah. Suami beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Mau pulang mikir gini, kayaknya beli bakso enak deh. Lihat. Suaminya mikir, kayaknya beli bakso enak deh. Maka sebelum pulang, suaminya beli bakso. Oke, dibawa ke rumah. Sampai ke rumah, assalamualaikum, ayah pulang. Tiba-tiba ngomong gini sama istrinya, surprise. Dibeliin apa? Bakso. Kata istrinya, surprise naon? Kenapa Bunda nggak kaget? Kan memang Bunda tadi WA ke ayah untuk beliin bakso. Dah HP ayah mah dicas. Kok bisa? Lihat. Ya Allah. Emang kenapa? Tadi Bunda tuh WA ke ayah beliin bakso. Kan HP-nya dicas. Kok bisa sama sih? Lihat. Pernah nggak kayak begitu? Pernah nggak? Malam-malam pengen martabak, suami pulang beli martabak, pernah nggak? Kalau udah begitu namanya sakinah mawaddah warahmah. Ada kecenderungan. Betul apa enggak? Bahkan, punten, Bunda pergi ke satu tempat. Bunda pengen buru-buru pulang karena ingat sama siapa? Ingat suami, ingat anak. Itu kecenderungan. Maka kembali kepada poin yang tadi ya. Bunda pahami, yakini kalau orang terdekat itu amanah dari siapa? Kalau amanah berarti apa? Titipan. Seberat apapun ujiannya, jalani saja. Karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Setuju? Oke. 2. Sikapnya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau ada orang terdekat muji kita, jangan fokus merubah orang terdekatnya. Tapi fokuslah merubah diri kita untuk bisa makin dekat dengan Allah. Nanti dengan jalannya Allah melembutkan hati orang terdekat kita untuk apa? Merubah keadaan kita. Catat ini. Berarti apa? Perbaiki sholat. Ya. Perbaiki
yang wajib yang Allah perintahkan sama kita. Tambahin dengan yang sunnah. Terutama sholat deh. Berpesan banget ya, kalau bunda diuji oleh orang terdekat, perbaiki sholat kita. Karena tidak mungkin Allah itu mendatangkan ujian di bab yang lain, kecuali ada bab lain lagi yang bunda lakukan dan salah ini. Maka Allah uji dengan datangnya orang yang uji kita. Maka perbaiki sholat. Yang wajib udah pasti ada 5 itu. Tambahin yang sunnah. Kalau bisa tahajud, sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat duha. Dijaga itu baik-baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Jadi jangan sibuk ke manusianya, tapi sibuk ke Allahnya. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menakdirkan aku bertemu dengan orang ini. Engkau tidak mungkin membersamakan aku dengan suamiku, kecuali Engkau sedang siapkan kebaikan untukku. Maka yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Yang ketiga, sikapnya kalau diuji oleh orang terdekat, jaga dan jalin komunikasi dengan baik. Kadang masalah itu tidak selesai gara-gara apa? Gara-gara enggak diobrolin. Gara-gara enggak dikomunikasiin. Biasanya miskomunikasi atau gagal komunikasi. Salah komunikasi atau gagal komunikasi itu. Berarti gimana? Jalin komunikasi. Gimana caranya Hilman? Kalau lisan kita tumpul, maka kita minta lisan orang lain untuk menjadi wasilah agar didamaikan ujian kita dengan orang lain itu. Contoh, bunda nasehatin suami, mudah apa enggak? Susah biasanya. Karena apa? Karena suami kita tahu kita siapa. Bunda mau ngabusa lagi mau didengekeun. Ayah teh berubah atuh. Mas Buloh. Gitu. Berarti gimana caranya? Bunda pinjam lisan orang lain untuk komunikasi ke suami bunda. Siapa misalnya? Orang tuanya. Siapa misalnya? Gurunya. Siapa misalnya? Sahabatnya. Siapa misalnya? Bosnya. Siapa misalnya? Saudaranya. Betul nggak? Bunda ngaji. Ditanya sama suami. Bunda, tadi teh ngaji, nya. Dapat apa ngaji teh? Ada lah pokoknya mah. Apa materinya? Mual ngerti lah tetep tuh. Nggak sedikit loh. Nggak sedikit bunda yang ngaji, pulang ngaji ditanya sama suami tapi nggak ngejawab. Tadi temanya apa? Ada lah. Siapa pematerinya? Ustadz Hilman. Materinya apa? Ayawe. Percuma mual ngerti maneh mana jelaskan oke tuh. Hati-hati ya. Bunda, teteh sayang, berhasil tidaknya ngaji kita, sepulang dari sini hati kita makin baik. Makin lembut, jadi istri makin baik. Jadi ibu makin baik. Kalau mau lebih pinter, Google lebih pinter dibanding kita. Kalau mau lebih pinter, YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi bukan untuk itu. Kita ingin jadi lebih baik, Ustaz. Ingin makin lembut hati. Yang awalnya pemarah jadi pemurah. Yang pembenci jadi pencinta. Yang pendengki jadi pemaaf. Yang pemukul jadi perangkul. Yang pengejek jadi pengajak. Itu yang harus kita lakukan. Berarti dari ngaji itu apa hasilnya? Akhlak. Sepulang dari sini, yang biasa cemberut sama suami mulai senyum. Besok cemberut lagi. Lusa senyum lagi. Cemberut lagi, senyum, lebih sabar, lebih ridho, lebih nerima. Kan itu kunci hidup kita mah. Iya enggak? Bunda ngaji berkali-kali sama Hilman. Kan itu topiknya. Ridho, ikhlas, sabar, syukur. Memang itu yang harus dipelajari. Dan kadang-kadang hese, betul enggak? Teorinya mah bisa, tapi amanah hese. Wajar, karena pahalana surga. Lamun dengan pahalana naon? Eta kipas angin tah. Nah hanya menehese syukur teh. Nya. Dah surga pahalana. Kan sering Ahilman bilang, yang kurang itu bukan Allah, yang kurang itu siapa? Kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Sabar. Ketika beramal kurang apa? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho.
Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Itu yang jadi masalah. Maka yang ketiga, komunikasi dengan baik, ya. Kalau depan suami bicara dengan kelembutan, ulah sarwana. Kalau suami kita keras, kita juga keras. Pak keras-keras. Kalau suami kita naik, kitanya turun. Iya ayah, iya. Gimana ayah? Oh, ayah maunya gimana? Maunya gini. Ya sudah, kita coba ya. Kadang-kadang tidak serumit yang kita khawatirkan. Hanya kitanya yang suka memberatkan diri sendiri. Betul nggak? Ingat ya, hati kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau kita tidak mengizinkan sakit hati. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang mengizinkan sakit hati. Oke? Nah yang terakhir, sikapnya adalah balas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Jangan melupakan kebaikan orang dekat kita. Oke, ada keburukan, ada nggak? Ada. Tapi kebaikannya ada nggak? Ada. Berapa banyak seorang istri yang suka bilang gini, aku mah Ahilman nikah sama suami itu belum pernah ngerasain yang namanya bahagia. Itu benar nggak kalimatnya? Salah. Pernah nggak bahagia? Pasti ada. Jangan dihilangkan semua. Ustadz, tetangga mah jalan-jalan ke Taman Safari. Saya mah di imah we, nggak pernah diajak jalan-jalan. Ari kamari ke taman coret-coret. Kareta ge sarua taman meureunnan. Jangan menghilangkan kebaikan orang terdekat gara-gara satu keburukan orang terdekat. Kita mah kalau kebaikan kadang bisa lupa, kalau keburukan dah kamu mah kayak gitu. Nges 7 tahun gitu wae kamu mah. Dulu juga sama, kamu 10 tahun lalu juga sama. Kamu teh, udah bunda. Kita juga punya keburukan, betul apa enggak? Tutup keburukannya, buka kebaikannya. Lupakan keburukannya, ingat kebaikannya. Maka sering Ahilman sampaikan ini. Ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. Ada berapa? 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Ulangi. 2 hal yang harus kita ingat, 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Orang lain aja kita harus belajar melupakan. Gimana orang terdekat? Bunda sama suami kesel misalnya, ingat bunda sayang sama suami bunda. Iya gak sih? Antu sebel pokok nama Ahilman sering ditanya gini, ada nasihat gak ya buat rumah tangga saya lagi ada masalah? Saya bilang gini, kalau rumah tanggamu sedang ada masalah, kembalikan ingatanmu untuk mengingat kebersamaanmu ketika awal-awal engkau mencintainya. Tapi udah gak bisa, nges poho pokok nama KB aya nama. Tertutup dengan semua keburukannya. Enggak. Pasti ada lah. Makanya kalau udah agak retak-retak sedikit, kan suka banyak yang curhat, yang ketemu sama Ahilman. Ahilman bilang, coba ingetin kebaikan-kebaikannya. Datang lagi ke tempat yang pernah membuat engkau mencintainya. Bikin quality time bersama. Insya Allah. Orang terdekat semakin nguji kita, semakin besar pahala kita. Berarti semakin besar surga yang Allah siapkan untuk kita. Sikapnya sabar. Bagaimana cara sabarnya? Ada 4 tadi. 1 apa? Pahami keluarga terdekat adalah siapa? Amanah dari Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Maka Allah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga apa? Jaga dan jalin komunikasi. Yuk ngobrol, yuk komunikasi. Dan yang keempat apa? Balas keburukan
dengan kebaikan. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Barangkali itu yang bisa disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak gak manfaatnya? Ada ilmunya? Ada yang bisa kita bawa pulang? Insya Allah. Ini teh gak bosan kajian sama Ahilman? Gak capek? Yang capek siapa? Baik Bunda sayang, sebelum saya doa, ada yang mau disampaikan? Bu Cece silakan. Baik Bunda, Teteh, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan duduknya diperbaiki. Kita berdoa, mohon izin mudah-mudahan doa-doa kita pagi ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih tenang, bisa lebih paham bahwa hidup ini artinya apa sih, tujuannya apa sih gitu ya. Kita bisa lebih tenang dengan itu semua. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Pagi ini Engkau izinkan kami bertemu di masjid ini. Pagi ini Engkau mudahkan kami bersama di masjid ini. Ya Allah, kami yakin kenapa Engkau lembutkan hati kami pagi ini? Karena Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Karena Engkau masih menginginkan kami menjadi orang yang baik, ya Allah. Karena Engkau masih menginginkan kami memperbaiki diri, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Sami, duhai Allah yang maha mendengar. Dengarkan setiap keluh kesah permintaan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, duhai Allah yang maha menyaksikan. Saksikan kami semua yang hadir pagi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, duhai Allah yang maha menjawab, maha mengabulkan setiap permintaan kami. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Kami yang banyak maksiat, Engkau ampuni maksiat kami, ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau ampuni kesalahan kami, ya Allah. Kami yang buruk masa lalunya, perkenankan Engkau tutup semua aib kami di masa lalu, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, mungkin ujian, musibah datang bertubi-tubi silih berganti disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sadar, ya Allah,
Mungkin ada orang terdekat menguji kami. Mungkin orang tua kami menguji kami, pasangan kami menguji kami, anak-anak kami menguji kami. Mungkin karena ada dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ighfir lana dunubana, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Bunda Teteh, ayo ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Itu sebab utama musibah datang dalam hidup kita. Maka ya Allah, ayo kita muhasabahi tubuh kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang tidak Engkau sukai, ya Allah. Di usia kami sampai saat ini, mata kami lebih banyak melihat yang buruk dibanding baca Quran. Bahkan na'udzubillah, di usia sampai saat ini kami belum bisa baca Al-Quran dengan baik, ya Allah. Ampuni mata ini, ya Allah. Lisan, ampuni lisan ini, ya Allah, yang sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, sering menjatuhkan orang lain, sumpah serapah, fitnah, ghibah. Berapa banyak aib kejelekan orang lain yang kita bicarakan di belakangnya. Bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Nauzubillah, ya Allah. Ampuni lisan ini, ya Allah. Tangan, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan bukan dengan yang halal untuk kami, ya Allah. Ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni perut ini, ya Allah, jika ada yang pernah mabuk minuman keras di antara kami, ya Allah. Kemaluan, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Kaki, ampuni jika di antara kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Istighfar, Bunda, istighfar. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Apalagi mungkin dosa kita kepada orang tua kita. Ayo diingat-ingat. Ya Allah, ampuni kami yang pernah menyakiti ayah ibu kami. Ampuni kami yang pernah membangkang ayah ibu kami. Ampuni kami yang pernah melawan ayah ibu kami. Ampuni kami yang pernah marah kepada ayah ibu kami. Ampuni kami yang pernah durhaka kepada ayah ibu kami. Ya Rabb, ya Rabb. Mungkin cara kami melayani orang tua kami lah yang salah selama ini, yang membuat ridhomu tidak datang dalam hidup ini, ya Allah. Ighfir lana. Bunda Teteh sayang, hadirkan wajah orang tua kita, doakan. Ya Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Rabb. Sehatkan tubuhnya, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya, ya Allah. Jika orang tua kami ada yang sudah wafat, sampaikan salam rindu kami, ya Allah. Lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti, ya Allah, di surgamu. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rumah tangga kami, ya Allah. Ampuni rumah tangga kami, ya Allah. Maafkan kehilapan kami di rumah tangga, ya Allah. Bunda, hadirkan wajah suami kita, pasangan kita. Sudah berapa tahun kita berumah tangga?
Apakah semakin dekat dengan Allah atau malah jauh dari Allah? Ya Allah, ampuni jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Ampuni kami jika belum bisa menjadi istri yang baik. Ampuni suami kami jika belum bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik. Hadirkan wajah pasangan kita. Minta sama Allah ya Allah, anugerahkan kepada rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Lindungi pasangan kami dimanapun berada ya Allah. Jika ada rumah tangga kami yang sedang bertengkar, jika ada yang sedang bermusuhan, rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik untuk semua yang terbaik bagi hidup kami ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Dekatkan wajah anak kita, bayangkan, lihat. Itu amanah dari Allah. Nguji kita iya, tapi anak itu titipan untuk kita. Sebutkan nama anak-anak kita, ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Bimbing kami menjadi orang tua yang baik ya Allah. Bimbing kami menjadi ayah ibu yang baik ya Allah. Kami yakin Engkau tidak mungkin menitipkan sesuatu kecuali Engkau tahu kami mampu ya Allah. Maka ya Allah, kami ingin kelak saat kami sekaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Anak kami memandikan jenazah kami ya Allah. Anak kami menyolatkan kami ya Allah. Anak kami mendoakan kami saat sendirian di alam kubur ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda teteh sayang, silakan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, ayo berbisik sama Allah, ya Allah. Ya Allah, hamba minta ya Allah. Yang sedang susah, sedang ada hajat, ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hamba pagi ini meminta kepadamu, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan setiap permintaan kami ya Allah. Berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Sebagaimana pagi ini Kau kumpulkan kami di dunia, kami mohon ya Allah, bersamakan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, seberat apapun musibah yang kami terima, sebesar apapun ujian yang kami dapatkan, kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Temani kami ya Allah. Bersamakan kami dalam kebaikan ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Inna kulla shay'in qadir ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala balaika
Wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, mampukan hati kami ridho dengan semua ketentuan-Mu. Mampukan hati kami sabar dengan ujian dari-Mu. Mampukan hati kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.